Halo pemirsa setia Fibis News, kita kembali lagi di segmen Fibis Weekly Sentiment untuk sektor komoditi bersama saya Joko Prayitno. Setelah pekan lalu pergerakan mayoritas harga komoditi sempat mengalami masa-masa suram, pada awal pekan ini atau lebih tepatnya mulai hari ini pergerakan komoditi cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan pada beberapa komoditi seperti pada komoditi logam dan juga komoditi pangan pergerakannya cukup signifikan. Untuk komoditi logam dipimpin oleh pergerakan emas yang pada hari ini melonjak naik sebesar $50 per troy ounce dan akhirnya menduduki level tertingginya sejak 3 minggu terakhir pada posisi $1.722 per troy ounce. Beberapa faktor fundamental yang mengaruhi pergerakan komoditi tersebut diantaranya ialah yang pertama datang dari Amerika Serikat setelah pada hari ini Presiden baru Amerika Serikat Barack Obama akhirnya kembali melanjutkan tahta presidennya sampai dengan 2016. Terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden baru Amerika Serikat memberikan sebuah harapan yang positif terutama bagi sisi perekonomian terkait dengan adanya sebuah kebijakan stimulus yang diinginkan oleh para investor terutama bagi para pelaku pasar terhadap adanya sebuah kelanjutan dorongan terhadap perekonomian di negara tersebut. Terpilihnya Barack Obama sampai dengan 2016 juga memberikan sebuah ekspektasi positif bukan hanya pada sisi politik maupun juga pada sisi perekonomian setidaknya sampai dengan 4 tahun mendatang. Faktor fundamental yang kedua datang dari Spanyol di mana data sektor jasa di negara tersebut untuk bulan Oktober dilaporkan mengalami kenaikan 1 poin. Kondisi tersebut di luar dugaan bagi banyak pengamat di mana sebelumnya banyak pengamat memprediksi bahwa data sektor jasa Spanyol diperkirakan akan masih mengalami penurunan sampai dengan akhir tahun ini. Terkait dengan adanya kondisi krisis finansial yang terjadi di negara tersebut, maka dari itu sektor jasa masih diperkirakan akan mengalami penurunan setidaknya sampai dengan akhir tahun ini. Dengan naiknya data sektor jasa bagi negara Spanyol, maka diperkirakan bahwa sektor konsumen di negara tersebut setidaknya sedikit demi sedikit akan mengalami kenaikan terkait dengan adanya kenaikan pada permintaan barang dan juga jasa pada bulan Oktober lalu. Sedangkan pada Inggris dilaporkan bahwa produksi sektor manufaktur di negara tersebut dilaporkan mengalami kenaikan 0,1%. Faktor fundamental tersebut sesuai dengan prediksi banyak pihak di mana kenaikan sektor manufaktur Inggris diperkirakan masih sangat cenderung positif sampai dengan akhir tahun ini terkait dengan kebijakan ekonomi di negara tersebut yang cenderung pro terhadap sektor real. Naiknya sektor manufaktur Inggris tersebut juga diprediksi akan berimbas kepada sektor-sektor lainnya terutama bagi sektor industri dan juga sektor konsumsi. Faktor fundamental yang keempat justru datang dari Amerika Serikat kembali dan dikabarkan merupakan sentimen negatif bagi perekonomian dan juga kondisi pasar pada saat ini. Data ISM non-manufaktur Amerika Serikat untuk bulan Oktober dilaporkan mengalami penurunan sebesar 0,9 poin. Data tersebut di luar dugaan mengalami penurunan setelah sebelumnya banyak pengamat memprediksi bahwa data tersebut akan mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan pada sisi data ISM manufaktur yang sebelumnya dikabarkan mengalami kenaikan pada bulan Oktober. Dengan turunnya data ISM non-manufaktur tersebut, maka data tersebut untuk jangka pendek diperkirakan akan masih berpeluang mengalami penurunan kembali akibat adanya sebuah kondisi yang tidak menguntungkan terutama bagi perekonomian Amerika Serikat yang sangat tergantung terhadap perekonomian global pada saat ini. Sekarang kita beralih pada analisa teknikal untuk sisi minyak mentah. Seperti tadi saya katakan bahwa pergerakan komoditi secara mayoritas mengalami kenaikan dan terbukti bagi pergerakan minyak mentah yang pada hari ini diperdagangkan pada level $88,25 per barrel. Level tersebut merupakan level tertinggi sejak tanggal 17 Oktober yang lalu.
Setelah sebelumnya secara berlarut-larut pergerakan minyak mentah stabil pada kisaran yang cukup rendah pada kisaran 84 sampai dengan 86 dolar per barrel. Kisaran tersebut merupakan kisaran yang paling rendah sejak bulan Juni 2012 yang lalu. Sedangkan indikator-indikator teknikal seperti data RSI pergerakannya pada hari ini cukup mengalami kenaikan yang signifikan dan kembali mengarah ke level 70. Setelah sebelumnya mengalami kondisi yang stabil pada kisaran yang sangat terbatas pada posisi 40 sampai dengan 50 poin. Sedangkan pada analisa teknikal emas, kondisinya juga hampir sama seperti pergerakan minyak mentah, di mana pada hari ini emas diperdagangkan pada level 1.722,1 dolar per troy ounce. Level tersebut merupakan level tertinggi sejak 3 hari terakhir, di mana sebelumnya pergerakan emas mengalami penurunan cukup signifikan pada level 1.650 dolar per troy ounce yang merupakan level terendah sejak awal bulan September yang lalu. Indikator-indikator teknikal secara kompak mengalami kenaikan seperti dapat ditunjukkan oleh RSI yang kembali mendekati level 70 dan juga ADX yang memberikan sebuah sinyal positif yang menandakan bahwa pergerakan emas setidaknya sampai dengan akhir pekan ini masih berpeluang mengalami kenaikan kembali. Kini kita beralih pada tabel sentimen untuk pergerakan minyak mentah, di mana seperti kita bisa lihat pada tabel berikut, pergerakan X masih stabil pada sisi bearish untuk kondisi fundamental, sedangkan pada sisi teknikal kondisinya masih bergerak pada sisi bullish. Sentimen positif terhadap terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru diperkirakan akan hanya sebagai sentimen yang sesaat. Oleh karena itu, bagi para pengamat, kondisi tersebut diperkirakan akan masih cukup berpeluang mengalami kondisi yang tidak menguntungkan terkait dengan masih belum pulihnya kondisi perekonomian di kawasan Eropa pada saat ini. Oleh karena itu, tabel sentimen untuk pergerakan minyak mentah diperkirakan akan masih kurang menguntungkan pada sisi fundamental. Sedangkan pada sisi tabel sentimen emas, pergerakan positif diperkirakan akan masih stabil pada kisaran yang rendah, di mana tanda X bergerak pada kotak nomor 1 untuk posisi bullish pada sisi fundamental dan juga bullish bagi sisi teknikal. Kisaran logis bagi pergerakan emas diperkirakan akan berkisar pada level 1.720 sampai dengan 1.740 dolar per troy ounce sampai dengan akhir pekan ini. Baik pemirsa, demikian tadi penjelasan dari saya terkait dengan proyeksi dan juga ekspektasi terhadap pergerakan minyak mentah dan juga pergerakan emas. Sampai jumpa di Fibis Weekly Sentiment untuk sektor komoditi pada pekan mendatang. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.